Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan share ya bagaimana cara membaca besaran fisis ya, seperti eh, temperatur dan kelembapan menggunakan sensor gitu ya. Nah, di sini sensor yang saya gunakan adalah tipe XCMD02. Nah, biasanya kan juga ada nih sensor suhu dan kelembapan, misalkan kayak DHT11 gitu ya. Nah, kenapa kok saya pakai XCMD02? Itu karena di sini saya akan mencoba untuk membaca sensor ini menggunakan komunikasi Modbus, khususnya Modbus RTU gitu ya, seperti itu. Nah, apa aja nih bahan atau peralatan yang saya gunakan gitu ya. Yang pertama adalah saya pakai sensor ini sendiri ya, sensornya. Nah, ini jadi MD02. Nah, di sini itu ada A sama B, A plus sama B min atau RS485 komunikasi seperti itu. Kemudian di sini ada power supply-nya, jadi ada minus sama positif. Nah, di sini tertulis DC 5 sampai 30 volt. Jadi di sini saya menggunakan power supply eksternal. Jadi power supply-nya ini ya. Nah, ini. Power supply ini eksternal gitu ya. Nah, selanjutnya apa saja? Selanjutnya ada komponen ini. Ini adalah ESP32 ya. Oke, saya pakai yang DevKit V1. Kemudian saya menggunakan ini konverternya ya. Konverternya seperti ini. Nah, konverternya yang ini ya, ini konverternya. Jadi fungsinya konverter ini adalah untuk mengkonversi RS485 dari sensor ini ke ESP32. Karena apa? Karena ESP32 kan dia TTL ya, atau RTX seperti itu. Kemudian saya menggunakan terminal ini, ada dua terminal. Jadi di sini terminal yang pertama saya gunakan untuk power supply atau untuk supply di konverternya. Kemudian ini adalah yang selanjutnya, yang ini yang power supply ya. Yang ini yang take array-nya seperti itu. Nah, sebelum kita wiring gitu ya, wiring seperti ini, maka hal pertama kali kita harus ini ya, kita dulu ini apa namanya. Nah, kita kan pakai sensor ini ya, XCMD02. Jadi kita cari datasheetnya terlebih dahulu. Jadi ketik aja di sini XC gitu ya, XC. Nah, ini datasheet. Kemudian nanti kita buka datasheetnya yang mana ini, coba ini deh, atau juga ini bisa aja SHT20 datasheet. Mana ini, pas aja deh, coba ini deh ya. Ini dan nah ini, ntar saya download dulu. Nah, ini ya, jadi ini biasanya orang menyebutnya SHT20 ya. Jadi dia ini untuk sensor temperatur dan humidity. Kemudian protokolnya pakai Modbus RTU protokol seperti itu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama cara bacanya ya. Jadi cara bacanya itu komennya adalah ini ya, read keep register, kemudian read input register. Nah, di sini udah dijelasin nih, ketika kita mau membaca temperatur
itu addressnya adalah 1, tipe registernya adalah input register. Kemudian kalau kita mau membaca humidity, register addressnya adalah 2 dengan jumlah byte-nya ini ada 2 ya. Kemudian sensor ini support pada port rate 9600, 14400 dan 19200 seperti itu. Terus ini modbus formatnya, master sennya seperti ini, kemudian respon dari slave-nya. Jadi di sini sensornya berfungsi sebagai slave ya. Nanti saya untuk praktek yang saya lakukan nanti ya, seperti itu. Nah, kemudian ini nilai temperatur misalkan ya. Jadi ketika nilai temperaturnya itu kebaca misalkan 305, maka aktual temperaturnya harus dibagi 10 ya. Jadi 305 itu sama dengan 30,5 derajat Celcius. Demikian juga dengan humidity-nya. Misalkan kalau di sini 205 minus 205 misalkan ya, jadi nilainya adalah minus 205 gitu ya, seperti itu. Jadi antara humidity, temperatur sama humidity ini, humidity itu dibagi nilainya sebagai 10 ya, seperti itu. Terus yang paling penting lagi ini deh. Nah nih, jadi UART communication protokolnya itu nanti di setting ya, baud rate-nya adalah 9600, bitnya adalah 8, stop bitnya 1, check bitnya adalah 0 ya, seperti itu. Oke, itu yang penting diperhatikan itu ya. Kemudian setelah itu kita ke sini wiring ya. Nah, di sini. Jadi di sini ada 2 terminal ya di sini ya. Ini ada A, B, minus dan positif. Jadi kita perhatikan ini ya, A dan B. Nah di sini A-nya itu adalah saya hubungkan dengan kabel warna biru, kemudian B-nya saya hubungkan dengan kabel warna hijau. Terus di sini ini, nah ini konverternya. Jadi yang biru tadi kan A ya, saya hubungkan di sini ke A, yang hijau yang saya hubungkan ke B. Kemudian di sisi sebelah sini itu ada ground, RX, TX dan VCC. Jadi ground ini saya hubungkan ke ground yang ada di ESP. Kemudian VCC juga gitu. Saya hubungkan VCC yang ada di ESP. Cuma di sini saya kan pakai expand port ya di ini ya. Nah ini ada expand port di sini. Nah ini. Jadi di sini saya menggunakan tegangannya 5 volt nih. Terus kemudian RX-nya yang di sini ya. Nah ini RX itu saya menggunakan serial 2 ya. Nah serial 2 di sini kalau di ESP32 ya. Nah di ESP32, nah ini ya, saya lihat di sini. Di situ ada pin 17 16 ya. 16 17. Jadi 16 itu adalah RX-nya, kemudian 17 adalah TX-nya atau RX2 dan TX2. Itu ya untuk posisi wiring ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita wiring maka kita ke programnya. Di sini saya menggunakan program Arduino IDE seperti itu. Nah, oke, saya buka programnya di Arduino IDE. Nah ini, jadi RX-nya adalah pin 16 di ESP32, TX-nya adalah di 17. Terus kemudian ini saya inisialisasi jadi reading holding register 5 dan 4. Kemudian kan saya pakai serial 2, jadi di sini ada bautnya 9600, bitnya 8, non stopnya 1, RX-D2, TX-D2 sini ya. Terus di loopnya langsung aja di sini saya baca ya. Tadi kan berdasarkan yang ada di sini.
yang dari sini. Nah, ini kan input register ya, sama juga. Jadi saya di sini adalah read input register, alamatnya di 1. Jadi ini adalah slave 1. Jadi apa namanya, di hatinya saya menggunakan slave 1, kemudian alamat 1. Kemudian yang kedua adalah yang invalidity yang kedua. Terus setelah itu kita compile. Nah, setelah kita compile, kita upload ya. Oke, kemudian kita lihat di serial monitor ya. Kita lihat sini. Nah, ini ya. Oke, nah jadi suhunya adalah itu ya, sekitar 34 lah, 6 gitu ya. Sini ya. Kelembabannya 57,7. Oke ya, jadi sukses ya kita membaca nih. Nah, ya. Jadi sukses. Dengan komunikasi Modbus RTU ya, seperti itu. Oke, mungkin di video ini itu aja. Nanti selanjutnya adalah data-data ini saya akan baca menggunakan apa ya, ThinkSpeak lah gitu ya. Kita monitoring menggunakan ThinkSpeak untuk next video. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.